Malam ini aku sudah sampai di rumah nenekku yang ada di desa. Terakhir kali aku kesini sekitar umur 5 tahun, ya karena jarak rumah dan nenek jauh. Dan orang tuaku juga sangat sibuk. Aku suka dengan suasana desa, apalagi rumah nenekku banyak sekali pepohonan yang membuat udara semakin sejuk. Nenek, mama, dan papaku sudah tidur, tapi aku tidak bisa tidur. Aku sangat terganggu dengan lukisan besar milik nenekku. Lukisan itu seram, terlihat seperti monster. Lalu aku memaksakan diri untuk memejamkan mata. Akhirnya aku bisa tidur juga. Tapi anehnya ketika aku bangun, lukisan itu tidak ada, melainkan jendela besar yang mengarah ke hutan. Aku sedang sendiri di rumah. Lalu terdengar dering telepon. Ketika aku angkat, terdengar suara laki-laki berkata, "Sepertinya kau lupa menutup jendela." Aku berpikir itu hanya orang iseng, tapi dia terus menelponku bahkan lebih dari 3 kali. Aku sangat ketakutan, mengingat aku hanya sendiri di rumah. Lalu aku menelpon polisi. Polisi itu memberiku arahan, jika dia menelpon lagi, aku harus tetap mengangkatnya. Itu akan memberi waktu polisi untuk melacaknya. Orang itu mengulang kalimat tadi lagi. Aku menutup telepon dan berbicara kembali dengan operator dari polisi. Lalu aku terkejut ketika polisi itu berteriak, "Keluar sekarang. Telepon itu berasal dari rumahmu dari lantai atas." Aku selalu berharap suamiku yang memegang tanganku di saat terakhirku. Itu benar-benar terjadi. Suamiku yang memegang tanganku, tapi aku tak menyangka dengan tangan satunya yang memegang pisau. Siapa di sini yang kalau main bisa pulangnya tuh malam banget? Semoga video ini bisa dijadiin pelajaran ya. Ini ceritanya Kak Octavia yang ditempelin sampai kejang-kejang gara-gara main malam-malam. Kejadian ini waktu kelas 6 SD sekitar 5 tahun lalu. Kak Octavia lagi main nih ke rumah temennya yang gak jauh banget. Tapi dari sore dia baru pulang malam ketika udah gelap. Waktu pulang dia pulang sendiri, cuman diliatin sama temennya tuh dari depan rumahnya. Gak ada apa-apa waktu di jalan pulang. Setelah dia nyampe rumah, dia langsung makan tuh bareng-bareng sama keluarganya sambil nonton film horor. Nah, di meja itu ada 3 gelas. Disinilah mulai kejadian anehnya. Gelas pertama pecah gara-gara disenggol sama adeknya. Tapi tiba-tiba gelas kedua, gelas yang punya bapaknya, pecah gitu aja. Padahal gak disentuh, gak diapa-apain. Mereka positif thinking nih, mungkin aja gara-gara airnya kepanasan. Tapi kali itu airnya tuh sama sekali gak panas. Udah dari situ Kak Okta nih udah ngerasa auranya gak enak nih. Akhirnya dia pergilah tuh ke kamarnya sendiri. Di dalam kamarnya dia gak kunci pintunya karena emang dia juga bakal tahu nih adeknya bakal masuk. Waktu adeknya masuk ke kamar itu, yang dia lihat Kak Octavia tuh udah tiduran sambil matanya melotot dan lidahnya melet. Di situ dia panik dong, pengen keluar dan langsung pengen manggil orang tuanya. Tapi waktu dia pengen ngambil langkah pertama nih, kakinya itu berat kayak dipegangin gitu. Dan juga ada bisikan yang ngomong kayak gini, "Jangan panggil orang tuamu." Di situ karena adenya itu penakut, dia langsung aja tuh teriak, "Mama, papa," begitu. Untungnya mama papahnya tuh lagi di luar masih nonton TV. Langsung lah tuh dia pergi nyamperin si adeknya ini dan Kak Octavia. Pertama kali ngelihat keadaan Kak Octavia yang matanya melotot dan lidahnya keluar itu, mamanya langsung manggil tetangga dan bapaknya tuh langsung ngecek suhu gitu karena dikira dia step. Dan papanya ngambil langkah pertama, yaitu masukin sendok ke mulutnya dan tangannya supaya kayak bisa napas gitu loh guys. Tapi itu sendok malah bengkok digigitin Kak Octavia. Salah satu tetangganya tuh sampai manggilin ambulans. Kacau banget tuh. Juga temennya Kak Okta yang tadi main itu sempet ngira Kak Okta itu meninggal. Amit-amit ya. Ini kan keadaan Kak Octavia itu nggak sadarkan diri guys. Akhirnya ada salah satu tetangga yang manggil orang pinter. Nah sama orang pinter ini rambutnya itu dipotong sedikit langsung dibakar. Setelah itu Kak Octavia langsung bangun. Setelah itu dia langsung dibawa ke pendeta, langsung didoa-doain gitu. Semenjak kejadian itu 6 bulan mereka sekeluarga sampai nggak berani tidur di kamar. Nah kata Kak Okta nih, sebelum kejadian itu ada 2 orang tetangga yang meninggal berturut-turut. Dia nggak tahu pasti nih siapa yang nempelin dia saat itu.
loh Bu, ibu ini awet muda banget loh. Saya aja yang umurnya 30 kalah nih sama ibu. Apa sih Bu rahasianya bisa awet muda banget kayak gini? Bagi-bagilah bisa rahasia aja. skincare-nya Bu, biar kita juga bisa beli dan ikutan awet muda. Iya nih Bu Irma, kok bisa kenceng banget sih kulitnya. Tuh kan benar apa kataku Bu Dewi Ayu sampai pengen tuh. Bisa aja sih ibu-ibu ini. Bener loh Bu Irma, ada aja ibu belum punya suami udah saya gandeng loh Bu, kayak masih gadis. Mas saya ini udah umur 50 tahun loh. Mau sama nenek-nenek. Walaupun luarnya muda tapi dalamnya udah tua loh ini. Saya sih nggak pakai skincare macem-macem ya. Yang penting cuma perbanyak makan sayur aja, sama sering olahraga. Kan kalau tubuh kita sehat juga berdampak pada kulit kita. Masa sih Bu cuma itu, nggak percaya aku. Ibu-ibu, ada kabar hewan ternak punya saya sama punyanya Pak Soleh hilang. Kayaknya di daerah sini sekarang banyak maling deh. Jadi buat ibu-ibu hati-hati ya. Pak Soleh itu loh banyak banget tahu kambingnya yang hilang sama ayam-ayamnya. Pokoknya hewan ternak deh. Wah bahaya ini, pasang CCTV aja. Iya nih, saya niatnya juga mau pasang CCTV buat ibu-ibu. Mending pasang CCTV aja Bu biar aman rumahnya. Wah, iya nih, aku mau pasang deh kalau kayak gitu. Aku juga mau pasang deh. Ih, ngeselin banget deh, semua orang jadi mau pakai CCTV. Semua ini gara-gara Bu Nene. Aku harus buru-buru ngasih tahu suamiku nih. Pak, mana sih? Pak, buruan sini, ada kabar penting nih. Ih, dengerin ibu ngomong dong. Pak, lihat sini lah, itu lanjut ntar aja, ini penting. Pak, semua orang di sini tuh mau pasang CCTV loh. Hei, apa sih Bu? Kamu ngapain sih ganggu aku ini lagi bertapa? Nanti kalau mereka marah gimana? Kamu ini gimana sih, kalau mereka marah gimana? Nanti bisa jadi bahaya. Persediaan darah kita juga tinggal dikit. Kita harus mencari target hewan lagi. Kalau terlambat ini semua bisa hancur. Dan kita juga bakalan kembali menua. Bisa-bisanya kamu aku lagi serius malah diganggu. Ini juga lebih serius, Pak. Tadi Bu Nenek itu ke tukang sayur, terus dia cerita ke ibu-ibu yang lainnya kalau hewan ternaknya itu hilang, sama hewan ternaknya Pak Soleh itu juga hilang. Terus mereka semua berencana untuk pasang CCTV. Kalau semuanya udah pasang CCTV, gimana caranya kita bisa ngambil hewan ternak mereka? Bisa-bisa kita ketahuan. Sebentar lagi kan Idul Adha, jadi pastinya banyak yang memiliki hewan kurban. Jadi kita bisa diam-diam mengambilnya dengan cara gaib. Tapi Bapak sudah nggak mau ngambil di daerah sini lagi, kita harus ngambil daerah sebelah. Oh ya Pak, nanti kita ambil satu kambing sama satu sapi ya Pak. Nanti kambingnya yang kita bunuh, terus sapinya kita kurbankan ke masjid, biar kita kelihatan kaya dong Pak. Semua orang di sini udah banyak banget loh yang memuji kekayaan kita. Jadi supaya kita terlihat dermawan dan baik, kita bisa berkurban dengan menggunakan sapi kurban curian. Wah, pinter banget sih Bu. Setuju. Sapi bisa masuk lah lewat sini Pak, orang pintunya gede banget kok. Kalau nggak bisa masuk gimana? Bisa, ibu yakin pasti bisa. Pokoknya Bapak percaya aja deh sama ibu. Tapi masa ibu sih yang nungguin di sini? Terus jadinya ibu dong yang masukin sapi ke dalam. Iya, malas banget. Mending Bapak aja deh. Ibu udah cantik-cantik kayak gini, masa harus pegang sapi sih? Ngapain tuh tengah malam kayak gini rame banget? Kok pada ngomongin sapi sih? Emangnya ada apa ya? Jadi kepo nih aku. Ya ibu lah. Ya Bapak lah, masa ibu sih? Om, tante, jangan ribut. Ini udah tengah malam. Pada ngatain kayak sapi apa bagaimana dah? Berisik kali. Dek Ayu, enggak kok, ini Om sama Tante enggak lagi ribut, cuman lagi diskusi aja pengen ganti pintu. Soalnya udah bosen sama pintu yang ini. Shh, Pak, sini buruan. Iya Di Ayu, ini nggak ada apa-apa kok. Ini tadi istri Om pengen ganti pintu motif sapi. Iya. Kayak gimana tuh pintu motif sapi? Ada-ada aja, agak lain emang keluarga ini kayaknya. Ya udah deh Om, Tante, aku pergi dulu.